Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Jadinya malam ini kita akan melanjutkan program dari PJNU Lombok Timur, yaitu membaca kitab karya Syekh alim berilmu dan muta'alim atau penuntut ilmu. Sebelum kita mulai, kita akan membacakan tawasul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari Syai'ulillahi lahul Fatihah. Dan kepada guru-guru kita dimanapun beliau semua berada, semoga Allah senantiasa memanjangkan umurnya, sehat selalu dan murah rezeki. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti beliau-beliau. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Baiklah, bab yang selanjutnya yaitu Al-Babur Rabi. Sebelum itu saya akan membacakan dulu kitab, yaitu kitab Fi Adabil Alim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syairus salihin wa radiyallahu ta'ala ankum ila anqala. Al-Babur Rabi, bab yang keempat. Fi adabil muta'allim, di dalam adab seorang penuntut ilmu. Durusihi, dalam pelajarannya. Wa ma ya'tamiduhu, dan keterkaitannya. Ma'asyaih, beserta syekh. Warraqafati, dan rekan-rekannya. Wa fihi, dan padanya itu salasata asyara nau'an, ada 13 macam atau ada 13 bab. Minal adabi, daripada adab-adab. Iklah langsung saja. Al-awwalu, yang pertama. Al-awwalu, yang pertama, ayyabda'a, supaya dimulaikan. Ayyabda'a. Jadi yabda'a ini kenapa dia baris fathah? Karena di sana ada amil nasab, yaitu an. Ayyabda'a bi fardi ainihi fayuhasila awwalan arba'ata ulumin ilmaz zati al-aliyati wa yakfihi takida annaha mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun anin naqaisi muttasifatun bisifatil kamalati. Jadi pembahasan yang pertama di sini itu tentang supaya memulaikan dengan ilmu-ilmu yang fardu ain atau ilmu-ilmu yang wajibkan bagi individu. Dan dihasilkan fayahsulu, maka menghasilkan awalan, yang pertama, arba'ata ulumin, yaitu ilmu-ilmu yang fardu atau ilmu-ilmu yang fardu ain, yang hukum mempelajarinya itu fardu ain. Ada 4 ilmu. Yang pertama itu ilmu zatil aliyah, ilmu zat Allah yang maha tinggi. Dan cukup untuk kita mempelajari ilmu zat ini dengan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, terdahulu, kekal, dan suci atau terbebas atau terhindar atau tidak ada padanya itu sifat-sifat yang kurang. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu muttasifatun, disifati atau bersifat bisifatil kamalati, dengan sifat yang sempurna. Itu yang pertama, yaitu hukum ilmu yang fardu itu atau ilmu yang ain mempelajarinya itu yang pertama ilmu zat atau iman kita kepada Allah. Kita harus mengakui, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, kekal, terdahulu, dan tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifat yang kekurangan. Dan selanjutnya atau yang kedua, sekarang yang kedua, ilmu sifati
ilmu sifati wa yakfihi ayya'taqida wa yakfihi, dan cukup. Yakfihi itu asal katanya kafa, yang artinya itu cukup, kafa cukup. Wa yakfihi ayya'taqida, dan cukup untuk kita meyakini an-nazzatal 'aliyata, bahwasanya zat yang maha tinggi, muttasifatun, bersifat bil qudrati, dengan mampu, wal iradati, dan kuasa, wal ilmi, dan mengetahui, wal hayati, dan hidup, was sam'i, dan mendengar, wal basari, dan melihat, wal kalami, dan berfirman. Ya, ilmu sifat yaitu sifat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup kita mengetahui bahwasanya Allah taala itu bersifat mampu, kuasa atau berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Terus berkehendak, jadi apapun yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan maha mengetahui ilmu yang luas, ilmu mengetahui, wal hayati, dan hidup, wasam'i, dan maha mendengar. Namun di sini wasam'i wal basari wal kalami itu di mana Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mendengar, melihat, dan berfirman. Itu tidak boleh kita samakan dengan melihatnya kita, mendengarnya kita, atau berbicaranya kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat, mendengar, berfirman itu dengan bila wasitatin, atau dengan tanpa perantara. Baiklah pemirsa LTN-NU dimanapun berada, kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu as-salisu ilmu fikih. Jadi fardu ain yang ketiga itu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih di mana wa yakfihi, dan cukup, ma yutkinu, apa yang membantu, bita'atin, maksudnya apa yang membantu kita dalam beribadah. Kita mengetahui apa sih yang bisa membantu kita dalam beribadah. Karena ilmu fikih itu cukup kita mengetahui dengan apa kita beribadah. Bita'atin min taharatin, daripada cara kita bersuci, wa sholatin, sholat, wa shaumin, dan puasa. Atau cukup kita mengetahui gimana cara kita beribadah, apa saja kewajiban kita sebagai hamba. Wa in kana lahu malun, dan jikalau adalah baginya itu ada harta. In di sini kan butuh dia pada jawab. Jadi jawabnya itu ta'allama, dia itu mempelajari, ma yajibu, apa yang wajib, alaihi, atasnya, fihi, padanya. Maksudnya wajib kita mengetahui kalau misalnya kita itu punya harta atau kita itu seorang pedagang, nanti kita wajib mengetahui tata cara kita berdagang, bagaimana berdagang yang benar dalam ilmu syariat. Itu wajib kita ketahui, wajib kita pelajari. Wala yuqdimu ala amrin hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fihi al-ilma, ya'lama hukmallahi ta'ala fihi. Ya, itu tadi wajib bagi kita itu untuk mempelajari. Kalau kita punya harta, berarti gimana cara kita mengelola harta, berarti kita pelajari ilmu fikih, di mana di sana tentang ada bidang tentang khusus, yaitu muamalat atau jual beli, tentang jual beli. Jadinya kelupaan tadi ya. Yang kedua itu ilmu sifat itu ada di sana bilang wa in zada barohinaha, dan jikalau bertambah, maksudnya dalilnya itu kalau bila perlu kita harus mengetahui dalil dari Allah Subhanahu wa taala itu bersifat berkuasa, berkehendak, berfirman, melihat, mendengar, itu lebih sempurna lagi ilmu kalau kita bisa mengetahui dalil, baik dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah atau dari hadis. Selanjutnya itu adalah yang keempat atau yang terakhir, yaitu al-ilmu rabi'u, ilmu yang keempat, ilmu ahwali. Ilmu ahwali ini maksudnya ilmu atau biasa kita kenal dengan ilmu tasawuf, ilmu tata cara kita bergaul, bersosial, ahwali. Ilmu rabi'u ilmu ahwal al-muqamati wa maqadi'in nufusi wa makaidiha wa ma tajri majri dzalika.
Ilmu tasawuf adalah ilmu tata cara kita itu untuk ilmu tasawuf ini adalah ilmu di mana tata cara kita itu menata hati kita, membersihkan jiwa kita. Itu termasuk dari ilmu tasawuf. Dan apa yang menyertai demikian itu atau apa yang sejalan dengan demikian itu. Maksudnya pergaulan kita, gimana cara kita beradab, itu ilmu tasawuf. Gimana cara kita depan guru, bagaimana depan orang tua, depan teman, gimana kita bersikap, itu termasuk dari ilmu yang keempat ini. Waqad dan sungguh zukiro zakaro menyebutkan zalika demikian itu kullahu semuanya Imam Al-Ghazali fi Bidayatul Hidayah, di dalam kitab beliau yaitu Bidayatul Hidayah. Sayyid Abdullah bin Tahir dan Sayyid Abdullah bin Tahir fi Sulam, pada kitab beliau yang bernama kitab Sulam At-Taufiq, Sulam At-Taufiq rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmati keduanya. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan bercerita salah satu kisah dari Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dulu beliau berguru pada Syekh Khalil Bangkalan. Suatu hari Kiai Haji Hasyim Asy'ari melihat guru beliau yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan, merasa bersedih. Beliau pun memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai guruku, wahai Syekh, apakah yang terjadi kepadamu?" Maka Kiai Haji Khalil Bangkalan mengatakan bahwa saya sedang bersedih. Cincin saya itu jatuh ke lubang pembuangan kotoran. Sedangkan cincin itu tuh milik istri saya. Setelah itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saking beliau ingin membahagiakan gurunya, beliau pun rela untuk mencari cincin itu di lubang pembuangan kotoran itu. Beliau mencarinya hingga ketemu, terus beliau menyerahkan kepada guru beliau. Akhirnya setelah kejadian itu, beliau itu semakin dekatlah dengan Kiai Haji Khalil Bangkalan, semakin beliau disayang sama Kiai Haji Khalil Bangkalan. Jadi itulah salah satu kisah dari adab Syekh Hasyim Asy'ari kepada guru beliau. Baiklah, pembahasan yang kedua di sini, pembahasan yang kedua dari bab Rabi atau bab yang keempat. Wasani, dan yang kedua, ayat bi'ah, supaya mengikuti fardu ainihi, fardu ainnya, bita'allumi kitabillahil aziz, dengan mempelajari kitab Allah yang mulia atau yaitu Al-Quran. Fataknuhu itqanan jayidan, maka meyakininya itu dengan keyakinan yang sangat-sangat bagus. Jadinya pembahasan malam ini sampai sampai yang pertama saja. Jadi selanjutnya itu pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh orang-orang selanjutnya. Baiklah, sekian pertemuan kita pada malam ini. Semoga sebelum itu kita berhadiah pala Fatihah kepada kita semua. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang beradab kepada guru. Kalau kita seorang muta'alim atau penuntut ilmu, semoga kita menjadi seorang penuntut ilmu yang benar-benar penuntut ilmu. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah sya'ulillahi lanal Fatihah. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.